Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Suryanti. Saya akan menyampaikan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 1.1. Nah, tujuan dari pembelajaran khusus ini, peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan pengantarnya. Metafora atau perlambangan menjadi salah satu cara yang efektif untuk memahami sebuah konsep yang rumit. Filosofi KHD mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari, yaitu simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Ini menurut Sahril 2018. Selain metafora, cara lain untuk mengabdikan pemahaman dan pengalaman belajar kita adalah dengan karya seni. Jadi, mengapa kita tidak menciptakan sesuatu yang menarik untuk filosofi pendidikan KHD? Membuat lagu, puisi, gambar, poster metafora, atau karya apapun tentu akan menyenangkan. Berikut ini saya akan menyampaikan video pendek terkait tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Baik, yang pertama saya akan memaparkan tentang penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Pendidikan berperan sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Karena pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga semakin baik mutu dan kualitas pendidikan, maka kualitas suatu bangsa akan semakin baik. Untuk itu, berdasarkan pengalaman bangsa di masa lalu, berbagai upaya yang dilakukan untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih untuk generasi di masa yang akan datang. Dalam sistem pendidikan, sejarah mencatat bahwa sistem pendidikan di Indonesia sudah sejalan dengan baik hingga masa kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang turut andil dan sangat berperan dalam perkembangan dunia pendidikan. Salah satu bukti nyata adalah tentang pemikiran beliau bahwa sejatinya pendidikan itu harus memerdekakan manusia karena setiap manusia memiliki kemampuan dan keunikannya serta karakter masing-masing, sehingga model pembelajaran itu harus berpusat pada siswa dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Filosofi KHD menjadikan pengajar sebagai pemberi dorongan dan motivasi kepada siswa untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, tidak hanya berharap dari guru saja, melainkan mendorong siswa untuk menggali dan mencari ilmu pengetahuan dari mana saja. KHD juga menekankan tentang arti penting budi pekerti pada karakter pendidikan yang berbudaya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang berbudaya dan humanis. Filosofi KHD menjadikan pengajar sebagai pemberi dorongan atau motivasi kepada siswa untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan, tidak hanya berharap dari guru saja, melainkan mendorong siswa untuk menggali dan mencari ilmu pengetahuan dari mana saja. KHD juga menekankan tentang arti penting dari budi pekerti. Pendidikan karakter yang berbudaya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman yang berbudaya dan humanis. Dan semua ilmu pengetahuan dan pengetahuan karakter yang dimiliki oleh siswa harus bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Jika filosofi KHD bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran yang menyenangkan dapat terwujud melalui pembelajaran yang bermakna dengan berpusat pada siswa. Guru dan siswa harus berkolaborasi untuk saling menggali kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk terciptanya pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada siswa, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga merdeka belajar dapat terwujud. Untuk menggali potensi siswa, maka penanaman nilai karakter seperti di awal pembelajaran, kelas harus dibuat senyaman mungkin untuk
untuk siswa. Pembelajaran harus menyenangkan dan bebas dari rasa bosan atau diskriminasi, serta dapat merespon keinginan siswa dengan mendesain pembelajaran yang terkait pengalaman langsung atau nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan, minat, dan bakat siswa. Termasuk dalam hal ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi atau IT atau aplikasi yang menarik seperti penggunaan gadget dalam proses pembelajaran. Hal ini juga terkait dengan filosofi KHD tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Perkembangan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan. Selanjutnya yang kedua, saya akan menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Alasan penerapan ide sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena sebagai seorang guru kita harus menjadi teladan bagi peserta didik serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, saya akan mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. Demonstrasi hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu peserta didik harus diberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan isi dan irama, sedangkan kodrat zaman terkait dengan keterampilan abad ke-21. Inclusive schools are not schools that can only accept diversity, but a quality school that is able to present the inclusiveness of students. Its fundamental characteristic is that schools have three main components: conceptual, human capital, and resources. These three components fulfill the paradigm of inclusive education. Think wisely when choosing an inclusive school. Selanjutnya, yang keempat, saya akan menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan dari penerapan pemikiran KHD yaitu dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, pendorong untuk peserta didik. Sedangkan solusi dari penerapan pemikiran KHD diantaranya menguasai keterampilan abad 21, kemudian memiliki metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran dan memahami karakter peserta didik serta bermain sambil belajar karena bermain merupakan kodrat anak. Demikian tadi video singkat tentang sebuah strategi dalam mewujudkan pemikiran KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.